Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singit Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita bertemu di mata kuliah akuntansi biaya pertemuan yang ke-6, part yang kedua. Kita bahas metode penentuan harga pokok bahan baku dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan bahan baku. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kita bahas metode penentuan harga pokok bahan baku. Yang pertama adalah metode identifikasi khusus. Di sini setiap bahan yang ada di gudang diberi tanda khusus berapa harga beli bahan baku tersebut dan harga pokok bahan baku yang dipakai dengan kita bisa dapat dengan melihat harga tanda khusus tadi. Yang kedua adalah FIFO, first in first out, atau metode masuk pertama keluar pertama. Di sini harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai. Kemudian LIFO atau last in first out atau metode masuk terakhir keluar pertama. Di sini bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai. Untuk yang keempat adalah metode rata-rata bergerak. Di sini harga pokok rata-rata dihitung dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Yang kelima adalah metode biaya standar. Harga pokok standar adalah harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh, PT ABC membeli bahan baku ABC dengan biaya angkut pembelian Rp500.000. Berikut adalah datanya. Ini adalah bahan baku, ini adalah unitnya, ini adalah harga per unitnya. Diminta bagaimana alokasi biaya angkutnya jika menggunakan metode perbandingan kuantitas. Yang kedua adalah alokasi biaya angkut untuk biaya bahan baku B jika perusahaan menggunakan metode perbandingan harga setiap jenis bahan baku. Jawabnya adalah yang pertama, alokasi biaya angkut untuk bahan baku jika menggunakan metode perbandingan kuantitas setiap jenis bahan baku. Inilah alokasi biaya angkut bahan baku B. Didapat dari di sini, ini adalah B 15 per totalnya ini adalah 30 dikalikan dengan di sini ada biaya angkutnya 500.000. Jadi sama dengan 250.000. Yang kedua, alokasi biaya angkut untuk bahan baku P jika menggunakan metode harga. Jadi di sini harga yang diperbandingkan untuk B adalah 100 dibagi dengan totalnya adalah 450.000 dikalikan dengan 500.000 rupiah biaya angkut totalnya. Jadi didapat 111.111 rupiah. Kemudian contoh yang kedua, diketahui ini adalah mutasi bahan baku A. Ini adalah harganya. Diminta jika perusahaan menggunakan metode FIFO, berapakah harga pokok bahan baku yang dipakai tanggal 10 Januari. Ini adalah 10 Januari, yang B adalah pertanyaan yang sama, tapi di sini dengan menggunakan LIFO. Kita lihat, jika perusahaan menggunakan FIFO, first in first out, maka pemakaian tanggal 10 Januari adalah yang pertama di sini ya. Kita pakai yang 20 kilo di persediaan awal dulu, jadi 20 dikalikan 1000, 20.000 habis. Nah, masih ada sisa berapa? 50. Masih kurang 50 unit karena di sini yang pemakaian tanggal 10 Januari adalah 70 unit. Tadi sudah diambil 20, dipenuhi 20 dari persediaan awal, sisanya kita ambil dari pembelian yang 5 Januari di sini, jadi 50 kilo dikalikan dengan yang di sini adalah harga per unit kita pakai untuk pembelian tanggal 5 Januari. Jadi ada Rp55.000. Nah, di sini totalnya adalah Rp75.000. Selanjutnya,
Untuk pemakaian tanggal 10 Januari dengan menggunakan LIFO, ini berarti kita ambil yang terakhir dulu, 60 di sini, dikalikan dengan harga yang pembelian tanggal 5 Januari, jadi ada 66.000. Ini karena tadinya ada 70 kilo, berarti ini ya 70 kilo, berarti di sini masih kurang 10. Kita ambil dari persediaan awal dengan harga Rp1.000, jadi ada Rp10.000 hingga totalnya Rp76.000. Kemudian masalah lain yang berhubungan dengan biaya bahan baku. Yang pertama adalah sisa bahan. Ini adalah bahan yang mengalami kerusakan dalam proses pengerjaan. Masalah akuntansinya adalah perlakuan terhadap hasil penjualan sisa bahan. Yang pertama bisa dilakukan sebagai pengurang biaya bahan baku. Yang kedua diperlakukan sebagai pengurang BOP sesungguhnya. Yang ketiga dilakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Kemudian yang kedua adalah ada istilah produk rusak atau spare goods. Di sini spare goods adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Perlakuan akuntansinya tergantung dari penyebabnya. Jika terjadinya karena sulit pengerjaan pesanan tersebut atau karena sebab di luar biasa lain, diperlakukan sebagai penambah harga pokok produk yang baik. Dan jika laku dijual, maka hasil penjualannya sebagai pengurang harga pokok pesanan tersebut. Nah, jika terjadinya karena hal yang normal pada proses produksi, maka kerugiannya dibebankan kepada seluruh produk. Untuk yang ketiga adalah produk cacat atau defective goods. Ini adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pekerjaan kembali untuk memperbaikinya, maka produk tersebut secara ekonomi dapat digunakan lagi menjadi produk jadi. Perlakuan akuntansinya mirip dengan produk rusak. Demikianlah pertemuan kali ini. Sampai di sini, sampai jumpa minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan.